Blue Ocean Strategy Fellowship menjadi forum yang mempertemukan ide-ide segar anak muda dengan isu besar laut Indonesia. 3 gagasan terbaik akhirnya terpilih dari ratusan mahasiswa yang berkompetisi. Eksekusinya bakalan seperti apa ya? Selengkapnya kita obrolin di edisi kali ini. Hai sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang keren-keren banget nih. Sudah hadir secara langsung di Media Center KKP, ada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Bapak Inyoman Radiarta. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Senang bisa berbagi pada podcast pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Lalu ada narasumber kita secara daring. Dari Zoom meeting ada pemenang-pemenang BOSF Idea Competition, Blue Ocean Strategy Fellowship. Yang juara pertama ada Rian Marianto Banobe nih, dari Universitas Kristen Satya Wacana. Lalu juara kedua ada Putri Aifada dari Universitas Erlangga. Yang ketiga, juara ketiga juga ada M. Sidki Yudhistira dari Universitas Pajajaran. Wah, satu alma mater nih sama saya nih. Dan tak lupa juga telah hadir program director dari BOSF, yakni Bapak Indra Dwi Prasetyo. Selamat datang Pak Indra. Oke, langsung aja nih Pak Kabadan. Izin, kemarin kan Bapak udah turut hadir nih Pak di BOSF mendampingi Pak Menteri ya Pak. Nah, sebelum kita masuk ke ide-ide yang dibawa peserta, kira-kira boleh dibagikan dulu dong Pak. Menurut Bapak tuh, seperti apa pentingnya forum seperti BOSF ini sebagai wadah kolaborasi dan dialog lintas sektor Pak? Sobat Bahari, saya kira BOSF tersebut ini merupakan suatu ajang untuk mencari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki inovasi-inovasi terbaik untuk membangun negeri ini, membangun negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. BOSF tersebut ini digagas oleh tiga organisasi ya secara umum ya. Yang pertama yaitu Blue Ocean Global Network, kemudian yang kedua Sampurna University, dan yang ketiga itu adalah School of Government and Public Policy in Indonesia. Ya. Melalui 3 organisasi tersebut kemudian menggagas adanya Blue Ocean Strategic Fellowship, di mana Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wakti Trenggono terpilih menjadi tokoh yang memiliki inovasi-inovasi penting. Salah satu yang di-capture itu ya terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Nah, saya kira ini merupakan ajang yang sangat baik sekali ya, Sobat Bahari ya, karena apa? Karena melihat pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru tersebut tidak hanya dilakukan oleh KKP. Kita perlu mengenalkan ide tersebut kepada masyarakat. Melalui BOSF tersebut, kita ingin menggali informasi, mendeliver informasi tersebut kepada masyarakat luas, kepada akademisi, praktisi, CEO, dan semua masyarakat, termasuk juga kaula muda. Dari BOSF ini kita bisa dapat ide-ide segar ya Pak ya, dari kaula-kaula muda. Terus bisa langsung diuji juga, bisa langsung di hadapan Pak Menteri juga, terdapat 3 ide terbaik ya Pak ya? Ya itu, selain fellowship tersebut, pada ajang acara kemarin juga ada namanya pitch competition BOSF. Diikuti oleh generasi-generasi muda. Pesertanya cukup banyak. Kemudian terpilih dari 10 finalis, kemudian Pak Menteri sendiri yang memilih 3 orang terbaik. Wah, 3 orang terbaiknya sudah ada di sini ya, nih Pak. 3 orang terbaik hadir langsung di sini, karena dari perspektif Pak Menteri ini merupakan inovasi-inovasi yang tentunya bisa membangun kelautan dan perikanan ke depan. Wah, luar biasa. Untuk teman-teman semua di sini nih, saya juga mau nanya nih, kira-kira apa sih momen paling deg-degan nih? Karena kan presentasi depan langsung Pak Menteri ya, terus dipilih langsung dari Pak Menteri 3 ide terbaik, kira-kira apa nih momen-momen yang paling kerasa gitu? Rasanya sangat bangga dan juga terharu, seolah mendapat validasi bahwa gagasan ini memang layak untuk diwujudkan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau Putri gimana nih Putri? Ini bener-bener kayak, wah ini nervous banget pertama gitu, tapi timbul rasa percaya diri karena memang inovasi saya bisa langsung didengarkan dan dilihat oleh Pak Menteri. Jadi saya cukup bangga dan senang sekali, seperti itu. Kalau Sidki gimana Sidki? Ketika saya di on stage mencoba mempresentasikan inovasi saya dan mencoba memakan garam sesendok itu
pas saya makan dan ternyata rasanya tuh selain asin kebakar di tenggorokan, panik yang minta ampun itu. Tapi ya alhamdulillah ya the show must go on gitu ya. Oke, oke, oke. Seru banget ya. Deg-degan tapi justru itu yang sangat berkesan gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih BOSF itu dan ide-ide apa yang dibawa anak-anak muda ini gitu. Setelah ini kita akan bahas di Podcast Segara. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Kembali lagi di Podcast Segara. Sekarang saya mau bergeser nih ke Pak Indra, selaku Program Director Blue Ocean Strategy Fellowship. Pak Indra, boleh dijelaskan nih Pak, kira-kira secara singkat aja, apa itu Blue Ocean Strategy Fellowship dan apa tujuan utamanya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, lalu apa yang membedakan BOSF dengan forum atau fellowship serupa yang juga mengusung tema kolaborasi dan inovasi? Ya, terima kasih banyak. Pertama, jadi ide besar dari BOSF atau Blue Ocean Strategy Fellowship datang dari sebuah buku yang ditulis oleh dua profesor dari INSEAD Prancis, Prof. Kim dan Prof. René Marburn, menulis buku berjudul Blue Ocean Strategy. Jadi itu adalah sebuah teori bisnis sebenarnya. Nah, untuk bagaimana caranya sebuah bisnis bisa diselenggarakan dengan biaya murah tapi impact-nya besar. Nah, kita tuh kemudian bereksperimentasi kemudian, bisa nggak teori bisnis itu diterapkan di kebijakan publik? Nah, jadi udah 3-4 tahun ini kita melakukan eksperimentasi tersebut di Indonesia, dan tahun ini kita senang sekali berkolaborasi dengan KKP, ada Pak Nyoma, dan tentu saja Pak Sakti sebagai Distinguished Fellow kita. Kita mencari bersama-sama melakukan reverse engineer gitu. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya menemukan pola-pola yang low cost tapi high impact, dan di KKP saya senang sekali Pak Sakti ternyata sudah melakukan itu dengan luar biasa. Nah, tentu dalam jangka pendek kita pengen sebenarnya fellow ini atau fellowship ini tidak hanya sebagai ruang akademik tapi mempertemukan antara praktisi, CEO, bisnismen gitu ya dengan fellow kita. Artinya kita menguji, kita mengasah, mempertajam ide tersebut agar ide tersebut bisa semakin masif di masyarakat. Kedua, kolaborasinya tidak hanya lintas sektor ya, tapi lintas generasi juga. Jadi kita berharap sebenarnya BOSF atau Blue Ocean Strategy Fellowship melahirkan pemimpin baru ke depan, dan Distinguished Fellow dalam hal ini Pak Sakti menjadi katalisator bagi anak-anak muda untuk bisa menjadi pemimpin di masa mendatang. Saya pikir itu. Amin. Terima kasih Pak Indra. Nah, selanjutnya kita coba nih ngobrol sama ide-ide pemenang yang ada di sini. Pertama, kita ngobrol dulu sama Rian. Kan kamu membawa inovasi briket substitusi cangkang teritip ya. Boleh dong jelaskan idemu secara singkat dan kenapa menurut kamu nih ide ini relevan gitu? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi, ide inovasi briket dengan substitusi cangkang teritip ini lahir dari kondisi kelangkaan minyak tanah yang terjadi di wilayah saya, Kak, di Nusa Tenggara Timur. Kita membutuhkan sumber energi alternatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Nah, yang kita ketahui bahwa briket merupakan salah satu energi terbarukan yang ramah lingkungan, hemat biaya, dan mudah diproduksi. Namun, saya ingin melangkah lebih jauh lagi, Kak. Menciptakan briket yang bukan sekedar ramah lingkungan, melainkan juga mampu mengikat emisi gas buang. Nah, mari kita lihat. Saat itu, saya melihat betapa banyaknya teritip yang menimbulkan masalah bagi nelayan rumput laut, merusak ekosistem mangrove, mengganggu biota laut, contohnya seperti penyu, dan juga merusak perahu-perahu nelayan. Nah, dari sinilah saya mulai berpikir, bagaimana jika cangkang teritip yang selama ini dianggap hama bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, dari literatur yang saya pelajari, batu kapur atau CaCO3 terbukti mampu mereduksi gas berbahaya seperti sulfur, hidrokarbon, dan karbon monoksida berkat sifat desulfurisasi yang dimilikinya. Nah, menariknya lagi, Kak, cangkang teritip juga mengandung senyawa CaCO3 dengan sifat serupa. Dengan kata lain,
Jika cangkang teritip digunakan sebagai bahan substitusi dalam pembuatan briket, maka briket tersebut tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga berpotensi menangkap dan mengurangi emisi gas buang. Nah, mengapa ide ini menurut saya relevan? Karena menjawab 3 krisis besar yang sedang terjadi, Kak. Nah, yang pertama itu krisis energi fosil, dan kedua transisi energi atau isu lingkungan, dan yang ketiga masalah ekologi laut. Mungkin seperti itu, Kak. Mantap, menarik banget ya. Jadi eh dari limbah, dari parasit bisa jadi energi alternatif ya. Oke, kalau selanjutnya kita ke Putri nih. Putri, kamu kan ngembangin Sea Shark ya, platform identifikasi spesies hiu dari potongan tubuh atau sampel kulit. Apa yang terbelakangi ide ini dan bagaimana bisa membantu konservasi hiu di Indonesia? Baik, Kak. Jadi awalnya itu karena saya menemui kesulitan identifikasi yang dilakukan oleh enumerator umum khususnya di lapangan seperti itu, di TPI-TPI yang ada di Indonesia. Dari situ mereka sangat kesulitan membedakan ini hiu apa dan status konservasinya, apakah dilindungi appendicites atau tidak seperti itu. Jadi SISAK hadir. SISAK ini memiliki dua fokus utama. Yang pertama itu identifikasi melalui potongan tubuh. Nah, potongan tubuh ini kita hanya perlu pakai gambar nih, Kak. Gambar di foto hiunya langsung nanti melalui aplikasi itu teridentifikasi. Ini spesies apa dan juga status konservasinya. Apakah ini hiu dilindungi atau tidak. Nah, selain itu, saya juga mengembangkan ide inovasi berupa identifikasi dari sampel kulit atau biasa disebut dengan dentikel dermal. Jadi melalui mikroskop portable yang bisa kita gunakan dimanapun, yang sudah disambungkan melalui aplikasi, kita dapat melihat dari bentuk kulitnya hiu. Hiu itu kan kulitnya berbeda-beda ya, Kak ya. Jadi kita bisa bedakan dari sampel kulit hiu tersebut. Nah, data tersebut, semua data yang sudah ada itu akan secara real time terdata pada fitur CMap. Jadi kita ada ketertelusuran nasional di mana letaknya hiu A, misal spesies seperti Spirna lewini, contohnya di Lamongan, itu akan teridentifikasi secara nasional dan terstruktur seperti itu. Nah, ini mendukung data-data atau pelaporan yang dilakukan oleh konservasi khususnya di negara Indonesia. Keren banget ya. Teknologi bisa dimanfaatkan sekarang untuk konservasi juga ya. Nah, sekarang giliran Sidki nih. Ide kamu kan adalah Garamin ya, garam laut bersih untuk Indonesia mandiri. Nah, bisa cerita nggak nih kenapa isu garam ini penting dan bagaimana idemu menjawab tantangan itu? Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya isu ini tuh penting karena impor. Ternyata garam ini tuh sebenarnya produksi di Indonesia sendiri sudah ada dan cukup besar karena petani-petani tuh petani garam banyak di daerah-daerah pesisir. Namun, produksi mereka tidak memiliki kualitas yang bisa dimarket sebagai kualitas komersil, yaitu K2 ataupun kualitas industri yang biasanya dipakai di K1. Sering ada kata-kata yang keluar tuh kontaminasi, mutu tidak seragam, dan juga ada masalah terkait cuaca yang sebenarnya berubah-ubah gitu ya. Adanya hujan, ada macam-macam. Jadi di sini kita membawakan suatu inovasi yang namanya itu mini greenhouse tunnel, di mana kita memanfaatkan penggunaan rangkaian modular dan juga adanya plastik UV supaya kita terlindung dari cuaca dan garam-garam ini tidak terkontaminasi oleh debu, tanah, dan mikroplastik, serta juga terlindung dari cuacanya sendiri. Selain dari itu juga kita ada inovasi penggunaan katrol sehingga proses dari pengeringannya bisa lebih dimekanisasi tapi tanpa teknologi yang terlalu rumit, dan juga adanya penggunaan eh, atap-atapnya sebagai jalur untuk air bisa menjadi air yang sudah disuling, Kak. Jadi sebenarnya kita selain ada garam juga bisa memproduksi air yang sudah disuling atau seringkali disebut distilled water. Dari hal-hal ini saja sebenarnya kita menghasilkan beberapa poin, yaitu adanya waktu panen yang lebih cepat dan juga kadar NaCl yang lebih tinggi dan seragam, lalu juga cemaran padat dan organik yang lebih rendah sebenarnya. Oke, jadi lebih berkualitas juga ya. Oke, luar biasa sahabat Bari, 3 ide yang beda-beda tapi sama-sama punya dampak yang besar nih. Terus ide tersebut benar-benar bisa diwujudkan apa enggak ya? Kita bahas setelah ini, stay tune terus di Podcast Segara.
Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Welcome back to Podcast Segara. Tadi kita udah denger ide-ide luar biasa nih dari para pemenang ya. Sekarang kita mau balik lagi ke Pak Kabadan. Izin Pak, kalau dari perspektif KKP nih Pak, apa sih sebenarnya yang Bapak lihat dari ide-ide anak muda ini dan apa kriteria yang membuat gagasan mereka menonjol sehingga menjadi 3 ide terbaik nih Pak di acara BOSF Idea Competition, dan menurut Bapak apa yang harus ditambah dari ide-ide ini supaya bisa benar-benar implementatif, jadi bukan hanya berhenti di proposal gitu Pak. Overall, bahwa ide-ide tersebut dari 10 menjadi 3, Pak Menteri sangat selektif sekali melihatnya. Bagaimana ini tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Dan yang paling terpenting bagi KKP saat ini ya, jadi sejalan dengan pembangunan ekonomi biru, ide-ide inovatif yang disampaikan oleh generasi muda dalam PITS Blue Ocean Strategy Fellowship inovasi tersebut gitu ya. Ini yaitu melihat keberlanjutan daripada ide-ide tersebut. Kemudian bagaimana mereka melihat framework pembiayaan dan juga pembentukan kelembagaan. Sehingga ide tersebut bisa diimplementasikan secara real dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Wah, luar biasa Pak. Lalu untuk saat ini Pak, apakah ada program KKP Pak yang mengembangkan dan mengintegrasikan dengan potensi anak muda nih Pak? Saya kira KKP sangat membuka ruang ya bagi potensi-potensi generasi-generasi muda ya, karena ini merupakan modal besar bagi pembangunan kelautan dan perikanan ya. Saya ambil contoh misalkan di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas fungsi kami yaitu di bidang pendidikan, pelatihan kepada masyarakat dan pelatihan kepada aparatur sipil, dan implementasinya kita membuat satu program yang namanya Smart Fisheries Village. Smart Fisheries. Nah, dari sisi pendidikan misalkan, kita memiliki program yang namanya pembelajaran taruna berprestasi. Artinya apa? Ini membuka peluang bagi anak-anak muda untuk berkreasi, berinovasi sebagai entrepreneurship muda. Jadi mereka membuat ide awal sampai pada implementasi dalam bentuk prototipe dan bahkan ini bisa dijual menjadi industri. Ini kita dampingi. Ide awal sampai dengan bentuk prototipe industri itu kita dampingi. Kita kumpulkan semuanya sebenarnya dalam satu kelas khusus ya untuk pembelajaran taruna berprestasi. Namun tidak hanya itu, kita juga setiap tahun kita juga punya kompetisi entrepreneurship bagi seluruh taruna yang ada di KKP. Itu khusus di BPSDMKP ya, sedangkan di KKP sendiri juga ada program-program lain yang tentunya mengakomodir para generasi-generasi muda. Di antaranya kita lihat Ocean Youth Academic yang khususnya untuk apa? Untuk kita mengadakan sekolah pantai Indonesia ataupun juga yacht camp, yaitu kemah bahari. Kemah bahari ini tentunya apa? Ini fungsinya untuk memperkenalkan program-program KKP khususnya Blue Economy kepada generasi muda sehingga mereka lebih paham lagi bagaimana sih sebenarnya program tersebut, bagaimana potensi yang dimiliki oleh Indonesia dapat dimanfaatkan secara keberlanjutan yang tentunya nanti bisa bermanfaat untuk ke depan. Wah, jadi peluangnya lebar banget ya Pak ya, peluangnya besar sekali. Oke, nah kalau dari perspektif teman-teman pemenang BOSF Idea Competition nih, kita balik lagi, jika kalian bisa bekerja sama dengan pemerintah atau swasta, kira-kira hal apa yang paling kalian butuhkan agar ide ini bisa diwujudkan atau diimplementasikan dan benar-benar terrealisasikan gitu? Ya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk Garamin sendiri, harapan kami adalah kami bisa membuat suatu sistem ya. Jadi kita memperhatikan dari produksi juga, distribusinya juga, dan harapannya sampai konsumsinya juga. Jadi kalau untuk produksi sendiri, kita tuh harus membuatkan kerjasama dengan berbagai macam lembaga untuk penyiapan biaya alat-alat ya pertama. Karena dengan adanya bantuan seperti ini, kita bisa lebih banyak me-reach berbagai macam petani dengan berbagai macam status ekonominya. Dan juga nanti ketika sudah memang ada distribusi ke petani-petani ini secara alat-alatnya, harapannya kita juga bisa mempersiapkan sistem di mana pembeli untuk garam-garam yang diproduksi ini sudah ada, sudah tersedia. Entah itu melewati memang koperasi yang bisa lebih dikontrol harga-harganya, ataupun juga kerjasama secara logistik ya dengan lembaga-lembaga lainnya. Entah itu bentuknya seperti tengkulak, ataupun pembeli-pembeli yang lokal dan juga industrial gitu ya. Oke, lanjut coba kalau Putri gimana Putri?
Jadi sebenarnya kalau untuk sisak sendiri karena basisnya aplikasi ya Kak, jadi kita tentunya membutuhkan data tambahan atau koleksi data. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya dua. Yang pertama itu pendanaan untuk menunjang pengumpulan data karena memang aplikasi kami ini kan sudah jadi, tapi masih ada 10 spesies yang masuk di dalam aplikasi. Nah, pendanaan ini tentunya bisa membantu saya untuk mengumpulkan database lebih banyak karena memang hiu di Indonesia sangat banyak sekali, jadi pengumpulan sampel database yang cukup banyak juga dibutuhkan. Nah, kedua, saya sangat membutuhkan ekosistem yang sudah terbentuk seperti halnya kayak BPSPL. Jadi ketika akses yang diberikan nanti ke ekosistem yang sudah terbentuk itu lebih mudah, saya bisa menjangkau dan juga bekerja sama dengan baik. Sehingga saya berharap suatu saat nanti sisak ini bisa menjadi tools yang digunakan oleh enumerator dan menjadi program nasional seperti itu. Amin. Oke, lanjut. Kalau Rian gimana? Oke, kalau dari saya yang paling utama itu adalah dukungan kolaboratif dari tiga aspek utama, yaitu riset dan teknologi. Yang pertama, akses ke laboratorium atau lembaga penelitian untuk menguji performa briket cangkang teritip dari daya bakar, emisi gas, dan daya serap polutan. Nah, dan yang aspek kedua itu adalah tentunya pendanaan dan fasilitasi produksi. Nah, dukungan modal awal atau skema hibah dari pemerintah maupun swasta untuk membuat prototipe skala pilot. Nah, dan yang terakhir akses pasar dan juga regulasi. Nah, bantuan pemerintah atau swasta dalam membuka jalur distribusi ke masyarakat pesisir, UMKM, atau bahkan sektor industri kecil yang membutuhkan bahan bakar murah dan juga ramah lingkungan. Sehingga dukungan regulasi atau insentif, misalnya pengakuan sebagai energi terbarukan lokal agar produk mudah diterima di pasaran. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, jadi butuh kolaborasi dan dukungan dari KKP juga pastinya ya. Sahabat Bahari, setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Supercar. Sahabat Bahari, setelah tadi mendengar ide-ide inovasi yang begitu inovatif dan luar biasa, termasuk bagaimana peluang kolaborasi yang ada, kira-kira apa nih Pak pesan dan harapan Pak Kabadan untuk generasi muda agar terus kreatif mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan? Perlu dipahami bagi generasi-generasi muda bahwa dalam menyusun suatu inovasi-inovasi ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang selalu didengungkan oleh KKP dalam hal ini. Yang pertama yaitu terkait dengan aspek ekologinya, keberlanjutan daripada ekosistem tersebut bagi generasi kita sekarang dan akan datang. Kemudian juga tidak melupakan aspek ekonomi, bagaimana ekologi, bagaimana sumber daya lahan tersebut dapat dimanfaatkan bagi menggerakkan ekonomi secara utuh di negara ini. Dan yang terakhir yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat dari aspek sosialnya sendiri, sehingga sumber daya yang kita miliki dapat bernilai ekonomi, dapat dimanfaatkan secara utuh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara utuh dari aspek kelautan dan perikanan. Saya kira itu harapan kami KKP untuk generasi-generasi muda. Marilah kita berinovasi tanpa batas, melihat potensi-potensi yang ada. Saya kira dari platform 5 ekonomi biru tersebut masih terbuka peluang-peluang besar untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Baik. Nah, kalau dari teman-teman pemenang, jika 5 tahun ke depan nih, ide-ide ini sudah terwujud, apa yang paling ingin kalian tunjukkan ke dunia? Kira-kira, boleh dari Rian dulu. Kami ingin memperlihatkan bahwa bahan yang awalnya merugikan, organisme parasit yang harus dibersihkan dari kapal ataupun dermaga dapat lahir dari sebuah produk energi yang alternatif, yang ramah lingkungan, menyerap polusi, dan bernilai ekonomi. Dengan kata lain, bukan sekedar briket baru yang kami bawa, tetapi sebuah narasi perubahan dari masalah menjadi peluang dan dari pengganggu menjadi penyelamat. Seperti itu. Luar biasa. Selanjutnya, boleh Putri? Saya ingin dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki tanggung jawab penuh untuk konservasi hiu di dunia.
Dan juga hal ini merupakan bukti bahwa karya anak bangsa dapat diimplementasikan dengan baik untuk menunjang konservasi berkelanjutan untuk Indonesia yang nantinya akan dilihat secara global seperti itu. Mantap. Boleh selanjutnya Sidki? Sebenarnya untuk kita mengeluarkan inovasi yang bisa bertahan, bagi saya tuh kita bisa mulai dari sains sederhana, adanya etika kerja, dan keberpihakan ke produsen kecil justru. Jadi nanti ketika 5 tahun ke depan, contohnya dengan Garamin ini, saya berharap bisa membuat garam bersih buatan petambak sendiri dengan ribuan terowongan mini itu beroperasi supaya impor kita tuh ketergantungannya sangat menurun gitu. Nah, semoga 3 ide baik ini ya Pak bisa terwujud, terimplementasikan dan terrealisasikan dengan baik ya Pak ya. Oke, mungkin untuk Pak Indra bisa dikasih closing statement nih Pak. Kira-kira untuk para generasi muda, untuk para pemerintah dan swasta dan komunitas-komunitas yang lain. Ya, pertama saya pengen bilang bahwa generasi muda itu mungkin terbatas resource, terbatas network, tapi anak muda itu punya energi dan punya semangat. Nah, jadi saya itu berharap energi dan semangat itu terus dioptimalisasi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya resource, sebanyak-banyaknya network. Dan saya berharap sebenarnya platform Blue Ocean Strategy Fellowship membantu teman-teman setidaknya mendapatkan sedikit banyak resource dan sedikit banyak network untuk memperbesar apa yang teman-teman mimpikan. Jadi lebih banyak menjaring network dan lebih banyak mendapat ilmu pengetahuan dari KKP untuk menambah pengetahuan yang teman miliki. Terima kasih Pak Indra. Luar biasa. Sahabat Baris, seru sekali obrolan kita kali ini. Dari kampus lahir ide-ide segar yang kalau diberi ruang bisa benar-benar mengubah laut Indonesia. Terima kasih banyak untuk Pak Kabadan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih Rian, Putri, Sidki. Sahabat Bari, jangan lupa ikuti terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan di media sosial resmi KKP. Saya Raja pamit, sampai jumpa di podcast Segara selanjutnya.